Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Kali ini hadir kembali Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Dan topik kita hari ini adalah tentang kompresi normal, tekanan normal, kompresi mesin kapal. Mesin kapal itu pasti mempunyai tekanan. Baik itu mesin induk maupun mesin bantu, ya, semuanya mempunyai tekanan. Nah, kawan-kawanku semua, kali ini saya akan berbagi bagaimana tentang tekanan normal daripada kompresi mesin kapal. Mungkin selama ini kita terabaikan kegiatan-kegiatan di dunia perkapalan, yaitu khusus masalah lambung kapal, konstruksi kapal, dan lain-lain. Namun kali ini saya akan sedikit menyinggung masalah berapa sih tekanan normal daripada kompresi mesin kapal, ya. Nah, untuk mengetahui berapa tekanan uh, normal daripada kompresi mesin kapal, tentu kita harus melakukan pemeriksaan kepada mesin tersebut, yaitu dilakukan menggunakan tester, ya. Pemeriksaan kompresi ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa setiap silinder ada, katakan ada 6 silinder, maka setiap silinder itu menghasilkan tekanan yang cukup tinggi, ya. Tekanan tubuh itu untuk apa? Untuk memutar crankshaft atau poros engkol mesin kapal, ya. Jadi tujuannya apa? Agar setiap apa itu silinder atau setiap liner dari mesin kapal tersebut menghasilkan tekanan yang cukup, yang dibutuhkan oleh kapal tersebut, ya. Jadi pada saat dia memuncak ke atas, namanya piston crown-nya dan silindernya, itu tekanannya benar-benar cukup. Pas, ya, itu cukup. Ini paling penting, ya, karena mesin diesel itu selalu mengandalkan pada suatu hukum fisika namanya tekanan, ya, tekanan. Tekanan itu. Jadi pressure, ya, membutuhkan pressure. Untuk apa tekanan tersebut dibutuhkan? Jadi untuk membakar, ya, bahan bakar, ya, untuk membakar BBM-nya kapal yang dimasukkan, dispraykan ke dalam ruang combustion engine. Nah, kawan-kawanku semua, kita bagi dua, yaitu mesin itu ada mesin mempunyai ukuran kecil dan mesin ukuran besar, ya. Mesin ukuran kecil berbeda dengan mesin kapal ukuran besar, ya. Mesin kapal ukuran kecil itu tekanannya sekitar, ya, normalnya dari berbagai mesin itu sekitar 28 sampai 30 kilogram per sentimeter. Jadi setiap sentimeternya itu tekanannya sekitar 28 sampai 32 kilogram per sentimeter persegi. Nah, kalau biasanya ada mesin-mesin yang ukurannya bukan kilogram per sentimeter, tapi ukurannya 400. Atau ukurannya, apa itu artinya? 400 artinya eh, pound per square inch. Jadi ada ukuran 3 kilogram per sentimeter persegi atau pound per square inch.
Ya. Jadi normalnya secara umum bahwa mesin kapal itu yang kecil itu sekitar 28 sampai 32 ya. Atau kalau PSI atau pound square in itu sekitar rentangnya 400 sampai 460 ya. 400 sampai 460. Ini perlu digarisbawahi bagi kawan-kawan yang terjun, khususnya para KKM, para masinis ya 1, 2, 3, dan 4 serta oiler itu eh, perlu untuk inilah apa namanya mengetahui bahwa untuk mesin-mesin kecil itu sekitar eh, 28 sampai 32 kilogram per square in. Kalau apa namanya PSI sekitar per square in sekitar 400 ya, 400 sampai 460 pound per square in itu untuk mesin yang ukuran kecil ya. Dan untuk yang mesin ukuran besar berbeda dengan mesin yang ukuran kecil. Kalau yang ukuran kecil ukuran besar itu sekitar 1.000 ya, ya 1.000 sampai 1.300 PSI sekitar ya, 1.000 sampai 1.300 pound square in ya. Nah, dihasilkan dari mana? Dari kompresi tinggi dan volume silinder. Cara menghitungnya, volume silinder itu berapa, dari hasil pengukuran tekanannya itu berapa ya. Jadi ada tekanan, ada volume ya. Ya itu biasanya diukur dari situ. Nah, lalu yang bagus itu yang bagaimana mesin dinyatakan bagus ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, mesin itu dikatakan bagus jika semua silindernya ya, ada 6 silinder itu menunjukkan rentang tekanan yang standar, yang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yang kalau mesin kecil itu sekitar 28 sampai 32 atau yang 400 sampai 400 PS, 460 PSI, kalau yang besar 7.000 PSI sampai 1.300 PSI ya. Nah, itu masuk di situ rentangnya ya. Masuk di dalam rentang itu. Dan biasanya setiap silinder kalau kita bandingkan itu mempunyai tekanan yang sama ya, kompresi yang sama, sejarah tekanan yang sama ini. Nggak joplang, tidak berbeda ya. Nah, bila suatu mesin kapal kompresinya dianggap sehat bila merata ya, merata itu ya, relatif seragam. Kemudian tidak ada indikasi kebocoran ring piston, katup maupun liner ya. Itu biasanya kalau yang sudah demikian itu mesinnya memiliki apa itu pembakaran yang bagus, konsumsi bahan bakarnya ya relatively irit dan emisinya rendah, dan biasanya tenaganya maksimal sesuai dengan waktunya. Nah, catatannya sekarang dalam kehidupan sehari-hari di kamar mesin bahwa kalau misalnya ini silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakan silindernya mempunyai tekanan apa namanya 30 kilogram per sentimeter satu silinder ini nomor satu, maka perbedaan dengan yang lain tidak boleh lebih dari
10 sampai 15%, ya. Harus kurang dari 10 sampai 15%. Kalau 30 ya yang lainnya harus rentangnya sekitar paling rendah 27, yang paling tinggi 33 kilogram per sentimeter. Supaya apa? Supaya terjadi keseragaman, imbang. Tidak mungkin semua silinder mempunyai tekanan yang sama, ya. Idealnya sama, 30 semua. Tapi prakteknya pasti ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Nah, rentang rendahnya ini sekitar 10% atau 15%. Ya. Nah, kalau bagaimana lah kalau tekanannya di bawah itu, ya. Kanan yang di bawah batas minimum maka merupakan tanda-tanda awal sebuah keausan di dalam komponen internal mesin. Tidak jauh dari itu, pasti ada linernya bagaimana, ada scratch, ring ring pistonnya gapnya sudah gede sehingga membesar, oli masuk lewat bagian dalamnya, ya. Kemudian begitu juga pistonnya, ya. Begitu katupnya, sil katupnya, ya. Tekanan bisa menjadi lebih rendah, ya, bila mesin sudah lama beroperasi. Jadi kalau sudah tidak seimbang, pasti tekanannya akan lebih rendah, dan jika masih dalam batas toleransi performa stabil bisa dianggap masih normal. Tapi kalau sudah di bawah tadi itu misalnya 30, ada yang 25, ya, harusnya 27, paling sedikit itu sudah 25. Pasti yang 25 ini pasti ada yang ngowos, ya, ya tekanannya. Tapi kalau yang tinggi itu berarti masih bagus. 30 ternyata yang lainnya 33, ini masih bagus. Nggak usah diapa-apain dulu yang ini. Yang kita pikirkan yang tekanannya sekitar di bawah rentang tadi, ya. Nah, sekarang sebagai ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kompresi daripada mesin kapal, kalau ukuran kecil itu sekitar 28-32, 28 sampai 32. Kalau yang ukuran menengah juga 28 sampai 32, tapi ukuran besar biasanya ukurannya dalam bar, yaitu sekitar 70 sampai 90, ya. Nah, perbedaan dari silinder ke silinder tadi sudah saya sampaikan sekitar 10 sampai 15%. Kompresi itu dinyatakan merata kalau di bawah itu. Ya, tidak ada silinder yang bocor. Tapi kalau lebih besar dari 15 diperkirakan ada yang silinder bocor. Kemudian ciri-cirinya, kriteria tekanannya bagus, yaitu mudah untuk dilakukan start, mudah dilakukan starting engine start. Jeng 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 jeng, udah mudah, responnya cukup baik, ya. Responnya cukup baik. Jadi ini menandakan bahwa pembakaran sempurna di dalam internal combustion engine. Nah, emisinya minimum, ya. Konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu besar, ya. Kompresi, ciri-cirinya kalau kompresi normal, efisiensi termalnya tinggi, suhunya tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apa namanya, tujuan daripada pemeriksaan kompresi ini adalah agar mesin memiliki tekanan yang masih cukup tinggi, ya. Setiap silinder mesin menghasilkan tekanan yang cukup tinggi. Karena apa? Karena mengandalkan
mesin itu selalu mengandalkan tekanan daripada mesin itu sendiri dan panas ya. Demikian kira-kira kawan-kawanku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.